Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Semoga kita sehat senantiasa, semangat meraih asa. Anak-anakku, kesempatan kali ini akan saya bahas materi untuk persiapan penilaian tengah semester tingkat SMP semester Gasal. Anak-anakku yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, penilaian tengah semester sudah diambang pintu. Apakah kalian sudah bersiap-siap? Sebelum sampai pada waktunya, saya kasih resep ya. Nah, bagaimana kiat jitu meraih kesuksesan dalam ujian maupun penilaian? Kita simak bersama-sama. Apa kiatnya? Kiat yang pertama adalah berniat, memiliki niat. Melakukan sesuatu itu harus ada niat. Tanpa niat, kita kehilangan semangat. Kiat yang kedua adalah menguasai materi atau memahami materi. Memahami materi merupakan hal yang mutlak, anak-anakku. Hal yang mutlak yang harus dimiliki. Ujian maupun penilaian mustahil bisa baik, karena jika jawaban hanya dikerjakan serampangan, hasilnya pun akan serampangan ala kadarnya. Anak yang kurang memahami materi, rasanya dorongan hawa nafsunya hanya ingin mencontek, dan mencontek. Jika tidak punya kesempatan untuk mencontek, maka dia akan melakukan hal yang pengawuran, ya. Maka nilainya mustahil menjadi baik. Adapun kiat yang ketiga, kalian harus banyak-banyak, salah ya. Kalian harus banyak latihan. Latihan mengerjakan soal yang terus-menerus, maka akan menyebabkan kalian menjadi terbiasa mengerjakan soal. Ada peribahasa mengatakan, lancar kaji karena diulang, pasar jalan karena diturut. Artinya, orang yang mahir atau profesional itu karena banyak latihan. Dicoba ya, berlatih terus-menerus. Kiat yang keempat yang tidak boleh ketinggalan adalah berdoa. Berdoa ini bagi warga negara Pancasila merupakan suatu keharusan. Doa itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Dengan berdoa, manusia menjadi tentram hatinya, optimis dan bertambah semangat, memiliki harapan di masa depan. Ingat firman Allah, berdoalah kepada Allah, niscaya akan dikabulkan. Adapun kiat yang kelima, yaitu mohon doa restu orang tua. Ingat anak-anakku, bahwa ridho Allah, ridho Tuhan yang Maha Esa itu terletak pada ridho kedua orang tuamu. Jika orang tuamu tidak ridho, maka si anak tidak akan menerima ridho juga dari Allah. Nah, adapun yang keenam atau yang terakhir, jangan lupa jaga kesehatan, apalagi di saat pandemi sekarang ini. Meskipun sudah tidak begitu gencar seperti setengah bulan yang lalu, kita tetap harus menjaga jarak, mencuci tangan, dan tetap memakai masker.
makan makanan yang bergizi, karena makanan bergizi ini akan membantu tenaga kita, energi kita untuk semangat belajar. Tetapi ingat, makanan bergizi tidak harus dibeli dengan uang banyak atau yang harganya mahal. Banyak makanan bergizi yang murah dan bagus untuk kesehatan, misalnya sayur mayur dan buah-buahan, apalagi panen sendiri ya, luar biasa. Anak-anakku di mana saja berada, materi bahasa Indonesia untuk PTS SMP kelas 9 semester Gasal akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, menelaah struktur teks pidato persuasif. Indikator soalnya, disajikan petikan pidato. Siswa menentukan strukturnya. Oleh karena itu, untuk meraih kesuksesan pada materi ini, kuncinya adalah kalian benar-benar memahami struktur pidato, baik pembuka, isi, dan penutup. Pembuka ciri-cirinya apa? Kemudian di bagian isi ada pernyataan posisi, ada tahap argumen, ada penguatan pernyataan posisi, dan di bagian penutup ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Apabila kalian menguasai ini, maka insya Allah pada materi ini tidak akan mengalami kesulitan nanti dalam mengerjakan soal. Materi yang kedua adalah menelaah ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Indikatornya, disajikan teks pidato persuasif. Ini merupakan penggalan atau petikan yang di dalamnya terdapat diksi, kalimat atau penulisan yang salah. Siswa bisa memperbaiki kesalahan tersebut. Atau juga disajikan teks pidato persuasif, siswa menentukan ciri kebahasaan teks pidato tersebut. Kiat untuk meraih kesuksesan dan kelancaran pada bagian ini, kalian harus menguasai kalimat aktif, kalimat pasif, kalimat retoris, kalimat majemuk, atau juga kata penghubung antar kata, antar kalimat, antar paragraf, juga kata depan, kata ilmiah atau kata kajian, kata sapaan, dan masih banyak lagi lainnya. Bisa dibuka lagi yang merupakan ciri-ciri kebahasan itu seperti apa, dipelajari ya. Materi tersebut bisa kalian pelajari melalui video pembelajaran yang sudah dipelajari melalui channel ini, atau juga kalian bisa langsung browsing ke internet atau membuka buku paket yang sudah disediakan dan dibagikan oleh sekolah. Adapun materi yang ketiga, yaitu menuangkan gagasan atau pesan dalam teks pidato persuasif. Indikator soalnya, disajikan petikan atau bagian teks pidato. Siswa menentukan gagasan atau pesan tersebut. Gagasan bisa gagasan pokok setiap paragraf, bisa gagasan setiap kalimat, bisa gagasan utama, ataupun gagasan penjelas pada kalimat penjelas yang tertulis pada teks pidato persuasif. Mungkin yang lain juga, selain menentukan gagasan, kalian disajikan petikan
teks pidato, lalu menentukan pesan yang disampaikan oleh pembicara melalui petikan teks pidato tersebut. Nah, jika dalam hal ini ingin sukses mengerjakan soal, maka yang harus dikuasai adalah kalian benar-benar mahir atau sudah lincah menentukan setiap gagasan yang ada pada paragraf maupun kalimat-kalimat sebagaimana latihan kita pada PH pertama. Ya, pada PH pertama atau penilaian harian pertama. Materi yang keempat adalah mengembangkan kerangka teks pidato persuasif. Tentu saja sama dengan sebelumnya, disajikan bagian kerangka teks pidato, kemudian siswa mengembangkan menjadi sebuah teks pidato dengan menggunakan paragraf-paragraf. Ya. Itu kerangka teks pidato persuasif. Adapun materi yang kelima yaitu materi mengembangkan atau melengkapi teks pidato persuasif. Maka disajikan petikan teks pidato, kemudian siswa melanjutkan ya. Siswa melanjutkan teks pidato tersebut dengan menggunakan kalimat-kalimatnya sendiri dengan kalimat yang baik sesuai dengan kaidah. Sesekali boleh menggunakan kalimat-kalimat gaul atau prokem, tetapi harus dijelaskan juga ya. Atau mungkin juga disajikan petikan teks pidato yang rumpang. Yang rumpang itu juga sama belum selesai. Kalian disuruh mengisi atau melengkapi teks pidato yang rumpang tersebut. Jadi ada 5 materi yang akan digunakan untuk mempersiapkan penilaian teks pidato persuasif, yaitu penilaian tengah semester. Untuk PTS ini khusus kurikulum pandemi, maka hanya 1 teks saja, yaitu teks pidato persuasif. Demikian materi yang harus kalian persiapkan untuk menghadapi PTS Gasal tahun ini yang kelas 9 SMP. Bisa dilanjutkan sendiri atau dikembangkan sendiri. Jika ada hal-hal yang belum jelas atau perlu solusi jalan keluar, maka bisa langsung ditanyakan pada komentar di bawah video ini ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Lebih bagus lagi kalau bertanya di grup WA agar bisa dibaca temannya yang lain. Jangan lupa bersyukur dan bahagia. Sehat dan semangat selalu. Sampai jumpa di lain waktu. I love you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.